Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Saya bangga dan bahagia pada pagi hari ini bersama teman-teman dari BLK Kota Magelang belajar bersama untuk mensiasati, mengantisipasi bagaimana di dalam dunia nyata, di dalam kenyataan sehari-hari, di luar pelatihan-pelatihan semacam ini, itu kita wajib dan refleks ya dalam tanda petik untuk ilmu bela dirinya itu di, di dalam menghadapi prank atau istilahnya dikerjai orang gitu ya. Ya supaya kita kebal tentu perlu latihan-latihan semacam ini. Eh, Pada sesi yang lalu kita telah mempelajari Microsoft Excel dengan membuat buku kas sederhana. Namun pada pelatihan yang lalu kita mengalami istilahnya apa ya suatu bugs ya. Maka hari ini saya akan menyempurnakannya. Seperti apa? Mari kita ikuti yang sebagai berikut ini. Yuk. Nah, saya akan mulai dari awal supaya nanti Anda tidak terjebak dengan video ataupun apa yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu. Yang pertama ini anggap aja masih mulai awal. Kita akan membuat buku kas lepas dari suatu eh, bugs. Di mana beberapa kali di dalam sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau Anda memiliki atau menemukan bugs produk dari aplikasi semacam Office, Word, Excel, PowerPoint atau apapun, itu bisa Anda inventarisir lalu Anda kirim ke pengembang, misalnya untuk produk-produk Excel atau yang lain, Word, PowerPoint itu bisa dikirim ke Microsoft, maka Anda akan mendapat apresiasi. Oke, sekarang saya mulai ya, misalnya di sini ada tanggal, kemudian keterangan, saya singkat saja debit itu artinya pemasukan, kredit itu pengeluaran, dan saldo. Ya, kita sederhana saja, lalu kita rapikan dengan klik di sini, kita double klik supaya rapi otomatis. Kemudian kita planningkan dia sampai baris sekian, walaupun bisa lebih ya, nantinya bisa lebih, kita kasih border di sini. Ya, lalu tanggal untuk praktisnya Anda bisa mengetikkan hanya tanggal dan ikuti bulan. Misalnya katakanlah bulan September semacam ini, ditekan enter dia akan muncul karena dia mengikuti tahunnya. Tetapi kalau Anda mau seluruh baris itu otomatis, ini bisa disetting dengan klik kanan format cell. Ya, di dalam format cell kita pilih tipenya atau kategori date, lalu kita pilih yang informatif misalnya gaya seperti ini. Nah, ini kita format painter kan ke bawah. Sehingga nanti kita ngetik tanggal berapapun munculnya formatnya gaya seperti itu. Nah, keterangan ini misalnya kita ketikkan karena Anda baru mulai usaha, kita sebut modal awal. Jumlahnya, nah ini sebelum kita mengetikkan angka-angka di kolom debit, kredit maupun saldo, itu kita bisa setting terlebih dulu dengan format koma style tanpa desimal. Untuk mengurangi desimal, Anda bisa dengan decrease desimal, kita buang. Udah, lalu kita boleh mengetik. Katakanlah modal awal kita adalah 5 juta. Ya, otomatis dia melebar. Ya, kalau sudah di setting dengan koma style dan tanpa desimal. Nah, untuk saldo awal saya kira tidak perlu ada rumus kredit, cukup sama dengan klik debit selesai. Gitu. Nah, transaksi selanjutnya itulah yang perlu kita pikirkan. Misalnya pada tanggal 2, ini kita langsung dapat order. Nah, ini kok nggak bisa ikut kenapa ya? Ini tadi kan sudah di gini kan ya. Ini nggak ikut. Kenapa ini kok tidak? Ya, jadi dua set 23 gitu aja lah. Oke. Nah, lalu ini misalnya eh, katakanlah ongkos gitu ya, ongkos desain.
Ini boleh kita manualkan, agak kencang bisa. Kita memperoleh 500.000. Kemudian pada tanggal 3 kita keluarkan biaya untuk beli alat. Alat bisa Anda detail, katakanlah jumlahnya 1 juta. Nah, dari sini kita mulai merancang rumus. Jadi 2 baris terakhir di bawah modal itu akan kita buat rumusnya. Yaitu rumusnya cukup sederhana, yaitu saldo ditambah debit saat itu dikurangi kredit saat itu. Enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah, semacam ini. Supaya tujuannya apa? Pada waktu di tanggal-tanggal berikutnya, misalnya tanggal 7, kita menerima order lagi. Uang muka misalnya ya. Uang muka kita masukkan ke kredit, karena ordernya cukup besar, kita kasih uang muka misalnya 1,5 juta. Nah, sini udah otomatis. Namun sementara ada gangguan di bawah ini. Ya. Gangguan di bawah ini saya kira harus diantisipasi supaya nanti Anda tidak terjebak. Caranya bagaimana? Karena yang dipedomani kan rumus-rumus ini. Kalau kita tidak antisipasi, maka akan terjadi bugs. Ya, maka rumus yang di sini, itu sudah benar sebetulnya. Rumus yang di sini sudah benar, sehingga supaya tidak mengganggu, ini harus di jam berapa? Di sini. Dikurangi 30 menit. Habis ini, dari 8:30. Oke, siap. Ini saya teruskan dulu ya. Jadi ini kita pindah di dalam kolom sebelahnya aja, kita klik sebelahnya. Jadi kita move itu boleh pakai digunting di sebelah kanannya sini. Gitu. Ini biarkan aja ya, biarkan aja. Lalu ini boleh dikasih semacam border. Nah, lalu supaya ini muncul di sini kita kasih rumus baru. Ini kan masih sudah kosong ya. Sudah kosong, ini pakai rumus if. Jadi jika kita kasih rumus if ya. Jika kita pedomannya adalah keterangan, jika keterangan itu sama dengan kosong, maka kita biarkan kosong. Tetapi kalau keterangannya tidak kosong, maka kita ambil sebelah kanannya, gitu. Ya. Lalu formatnya tetap sama, yaitu dengan Anda boleh memulai dengan koma style dan dibuang desimalnya, ataupun boleh dengan format painter. Boleh. Nah, di sini perhatikan, rumus ini sudah jadi. Nah, jadi prinsipnya yang ada di kolom G itu akan mengambil yang di kolom H dengan catatan di D-nya itu tidak kosong, semacam itu. Nah, setelah itu Anda baru bisa mengubah-ubah secara random ya. Misalnya tiba-tiba tanggal 25 September 23 ya. Ini kita punya order beli laptop misalnya ya. Karena sudah ada keuntungan. Nah, di sini ada pengeluaran. Belum ada pengeluaran maka saldonya masih ngambil itu karena belum ada nilainya. Karena laptopnya seharga 5 juta. Macam itu. Nah, setelah ini fake baru kita bisa menyembunyikan ini. Menyembunyikannya bisa dengan perintah hide ya. Jadi klik kanan di sini kalau kita sembunyikan. Sehingga rumus yang di kolom H tadi sebagai pertolongan sehingga tidak terjadi bug seperti di dalam penjelasan sebelumnya. Ini satu ide atau inspirasi sehingga kalau kita menghadapi suatu kendala, kita tidak langsung patah
hati atau patah semangat, tetapi bisa mencari solusinya. Nah, ini kalau kita hapus sudah. Oke, saya kira sementara ini yang saya bisa sampaikan. Eh, ini ada tamu dari provinsi. Saya akhiri, kita lanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa di dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.